Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, tolong ketua kelas disiapkan dan kita berdoa. Semua siap? Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, semoga dengan kita berdoa, pembelajaran kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Yuri, ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini, nak? Dini, Bu. Dini, kenapa Dini? Sakit gitu. Oh, sakit. Nah, mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir diberi kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang rata-rata hitung data tunggal, ya, rata-rata hitung data tunggal, data berkelompok. Nah, masih ingat materi sebelum pada pertemuan kemarin? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Tiwi. Penyajian data dalam bentuk diagram, Bu. Oke, penyajian data dalam bentuk diagram. Apa itu diagram apa saja yang ada? Bu, ada diagram batang, Bu. Diagram batang. Nah, sebelum kita mengikuti pembelajaran, Ibu ingatkan kembali untuk kesepakatan belajar agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan tertib dan berjalan dengan baik. Nah, kegiatan kita yaitu ada orientasi pendahuluan tadi, kemudian nanti kita akan melaksanakan diskusi mengerjakan permasalahan pada data berkelompok, data tunggal dan data berkelompok. Nah, ini CP pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama ya, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis, menghitung ukuran pemusatan data tunggal dengan benar. Yang tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis rata-rata gabungan dengan benar. Nah, ini dia yang pada pemecahan masalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan rata-rata hitung data berkelompok dengan benar. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, coba diperhatikan ada video animasi ya, sedikit. Halo, aku Susi. Aku siswi SMK kelas 11. Dan aku adalah Ibu Susi, seorang guru matematika. Aku dan ibuku akan menjelaskan contoh penggunaan materi statistika pada kehidupan sehari-hari. Simak baik-baik ya. Action. Susi, kenapa kamu tidak sedih sekali? Tadi aku telah datang ke sekolah, Bu. Jadi aku ketinggalan pelajaran statistika. Maukah ibu mengajari aku? Tentu saja. Kalau begitu, ayo temani ibu ke pasar. Ada yang mau ibu tunjukkan? Oke, Bu, berangkat. Sepulang dari pasar. Di pasar tadi kita membeli ikan lele 10 ekor. Dan ditimbang keseluruhan ternyata berat rata-rata 1 ekor adalah 175 gram. Sepulang di rumah, ibu memberikan 3 ekor lele ke tetangga. Berat masing-masing adalah 190 gram, 195 gram, dan 200 gram. Berapa berat rata-rata ikan lele yang tersisa? Berapa ya, Bu? Nah, permasalahan tersebut adalah contoh penerapan materi statistika pada kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, berikan penjelasan selanjutnya ya. Siap, Bu. Statistika ialah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisis, menginterpretasi, mengumpulkan, dan mempresentasikan data, sehingga bisa dikatakan bahwa statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Salah satu contoh kegiatan statistika adalah ukuran pemusatan data yang meliputi mean, median, dan modus. Men. Nah, ini dia yang akan kita bahas. Men ya. Men itu rata-rata hitung. Ada penasaran tentang ini? Men?
Penasaran ya? Nah, nanti ini akan kita bahas. Data, rata-rata hitung, data tunggal, data berkelompok dapat digunakan untuk memudahkan memahami peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian konsep statistika itu merupakan aktivitas matematika yang selalu digunakan untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bukti yang lebih dekat dengan kita, misalkan data siswa, nilai ulangan siswa, data sekolah SMK Negeri 1 Benai. Nah, itu semuanya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pertanyaan pemantiknya nih, tertantang ya. Bagaimana menentukan rata-rata nilai kelas kita ini, ya, dan nilai rata-rata kelas ulangan matematika dari 30 orang siswa? Atau apa yang paling dekat dengan kita? Rapor. Nah, ada nilai rapor kan? Nah, untuk menentukan rata-ratanya bagaimana? Kan seperti itu ya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk pembelajaran pada kali ini, kita akan mengerjakan pada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, sehingga siswa nanti betul-betul bisa memahami cara menentukan rata-rata hitung, data tunggal, dan data berkelompok. Dikerjakan dulu sesuai dengan petunjuk LKPD. Nah, jika tidak paham nanti bisa ditanyakan di sini ya, petunjuk penggunaan LKPD, baca dengan seksama LKPD-nya. Kemudian kerjakan LKPD itu secara berkelompok. Nah, tuliskan nama kelompok dan nama, kemudian lengkapi dan jawab bagian-bagian yang masih kosong. Ada nanti perintahnya, kemudian periksa ulang jawaban yang kamu berikan. Nah, apabila mengalami kesulitan dalam memahami dan mengerjakan tugas, mintalah petunjuk Ibu. Oke. Nah, sekarang peserta didik duduk berkelompok seperti yang sudah Ibu berikan di grup kemarin. Nah, duduk berkelompok. Ketua kelas, Ibu saja lah ya, duduk berkelompok. Ini ada berapa orang? 3. Ini LKPD-nya ya. Kelompok itu modus. Kelompok, Bu. Ya, tulis anggota kelompoknya. Siapa-siapa nama anggota kelompoknya ya. Oke. Berikut. Sudah bisa dipahami untuk petunjuk penggunaan LKPD sebelum Ibu memberikan persoalannya? Bisa dipahami untuk penggunaan LKPD Anda semua? Oke. Nah, ini dia. Oke. Data pengunjung perpustakaan SMK Negeri 1 Benai. Yang suka ke pustaka itu siapa itu? Ketua kelas terutama ya, ngambil buku. Nah, ini data pengunjung perpustakaan SMK Negeri 1 Benai terlihat pada diagram. Diagram apa itu namanya? Diagram batang. Nah, coba dikerjakan itu sesuai dengan petunjuk LKPD yang ada. Apa saja yang ada di LKPD itu? Apa saja ada? Ada permasalahan. Ya. Nah, dari soal itu apa data yang nampak sama kamu? Lihat. Apa saja yang kamu ketahui, yang kamu bisa amati, informasi apa saja yang Anda ketahui di sini. Ditulis ya di yang kosong ini. Ada yang sudah melihat informasi apa yang ada di situ? Apa saja yang ada informasinya? Ayo. Apa yang diketahui di situ? Diskusikanlah bersama anggota kelompok apa saja informasi yang ada pada permasalahan di atas. Ya, oke. Apa saja yang ada di sini nampak? Yang bisa baca diagram batang, yang materi sebelumnya. Apa itu yang diketahui di situ? Ya, apa saja yang diketahui di situ? Ayo. Rata-ratanya 41. Oke, berarti tulis di situ ya, yang diketahui rata-ratanya 41. Apalagi informasi yang diketahui di LKPD itu? Apa, Yori? Untuk data hari Senin, Oke. diagram batang ini 45, Bu. Ya, nampak di situ ya. Nah, ada data hari Senin, ada berapa? Coba dituliskan di keterangan buat Dibikin persen. strategi dalam penyelesaian masalah. Ibu kasih waktu berapa menit? 10 menit ya. Ya, Bu. Oke, Ibu beri waktu. Jika tidak paham, tanyakan nanti. Diskusikan dulu dengan kelompokmu. Informasi apa? Ada yang kesulitan? Ya. Ada yang kesulitan untuk
memecahkannya? Lihat Ibu ya. Dah. Kesimpulannya berarti apa diperoleh untuk permasalahan tersebut? Nah, kita masuk ke aktivitas yang kedua. Masih semangat enggak ini? Harus semangat ya. Oke. Untuk aktivitas yang kedua. Kalau tadi untuk data tunggal, ya. Nah, sekarang untuk data apa itu namanya? Data per kelompok. Nah, ini tadi permasalahannya. Nilai ulangan harian matematika 30 orang siswa kelas 11 TKJ 1. Nah, ada rata-rata nilai. Nah, untuk membantu Ananda semua penyelesaian ini permasalahannya, coba buka buku paket itu ada rata-rata hitung data berkelompok. Pada halaman buka buku paketnya semua. Nah, ini bisa dibantu di situ. Kalau data tunggal tadi kita ilustrasikan seperti menentukan rata-rata rapor ya, bisa. Berikut untuk data berkelompok karena ada 40 sampai 49 gitu ya. Ada apa itu namanya? Ada rentang ya, atau interval ya, panjang kelas. Nah, coba buka buku halaman 156. Ada jumpa semua? Dah, coba dianalisa contoh soal yang ada, pahami. Nah, nanti terapkan pada permasalahan kita. Oke, berapa lagi waktunya? Nah, halaman 156. Nah, ini nih. Ya. Isi dulu yang di LKPD, informasi saja apa saja yang diketahui di sini, sama ikutin sama dengan aktivitas 1 tadi ya. Ikutin perintahnya sama dengan aktivitas 1. Kemudian permasalahannya apa? Jumpa. Oke. Yang tadi sudah selesai, kesimpulannya mana? Strategi itu gimana? Itu strategi penyelesaian yang tadi. Yang orek tadi. Ini lagi. Yang ini ya. Ini dicari yang apanya, Bu? Halaman 156. Mana nih? Yang data berkelompok seperti ini pengerjaannya. Untuk aktivitas soal yang kedua. Mana aktivitas yang kedua? Nah, ini ya. Ini ikutin contoh soal yang ada. Frekuensi itu di banyaknya data. Nilai 49 sampai nilai 40 sampai 49 orang, ada berapa siswa itu gitu. Ada berapa orang berarti? 4 orang. Kemudian nilai Oke, 6 orang. Begitu seterusnya. Berarti frekuensi itu banyaknya yang siswa yang mempunyai nilai 40 sampai 49. Sama seperti ini frekuensinya banyaknya hari berarti kan. Belum terakhir finish ya. Apa ini? Ini ada petunjuknya kan. Selanjutnya kita bahas dari yang aktivitas pertama. Coba buka LKPD aktivitas yang pertama tadi. Yang bisa mempresentasikan penyelesaian sampai kesimpulan. Ibu silahkan kelompok mana ya yang sudah selesai tadi, yang selesai sampai kesimpulan. Ayo, kelompok desil selesai. Oke, ayo bawa LKPD-nya. Saya dari kelompok desil, nama saya Ersa. Saya akan menjelaskan tentang data pengunjung perpustakaan SMK 1 Benai yang ada di gambar. Berikut penjelasan dari saya. Ada yang ingin bertanya? Dapat 205 itu dari mana? 205, 41 dari rata-rata dikali 5. 40 Tinggal ada. 41 dikali 5. Oke. Ada lagi? Dan sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah Rabu, kemudian Kamis, tambah Jumat. Ada berapa hari semuanya? 5. Nah, gitu ya.
Berarti ini X bar, X rata-ratanya sudah diketahui. Kita disuruh mencari hari Rabu. Oke, untuk aktivitas pertama bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Lanjut ke aktivitas yang kedua. Beda nggak itu datanya? Beda. Apanya yang beda? Apa bedanya? Ayo. Penyelesaiannya, Bu. Kemudian apa lagi? Beda soalnya, karena ini bahasanya data berkelompok. Tadi data tunggal. Aktivitas yang kedua, siapalah ini yang bisa ya? Oke, kelompok modus. Dia tadi izin ya. Oke, tinggal bertiga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nuri Fitriani dari kelompok modus. Di sini saya akan membahas tentang aktivitas 2, yaitu dengan metode rata-rata hitung data berkelompok. Dengan soal data nilai ulangan harian matematika 30 orang siswa dari kelas 1 TKJ 1 yang telah teman-teman lihat kan. Di sini ada nilai dan frekuensi. Sini akan saya bahas tentang X1, yang dimana X1 itu adalah nilai tengah dan nanti frekuensi itu akan dikalikan dengan X1. XI ya. Ya, XI. Sorry. Sambung aja tabel ibu itu. Nah, itu. Biar enggak. Sambil kawan yang menulis di depan yang belum selesai tadi coba dikoreksi lagi ya. Baik, itu tadi sudah saya kerjakan. Apakah teman-teman semua ada yang mau bertanya? Apakah ada yang tidak paham? Boleh ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Itu dapatnya dari mana? Oke, X ini yang saya peroleh dapatnya itu dengan nilai ini ditambah dengan ini dibagi 2. Jadi ini nih batas bawah dan ini batas atas. Dibagi dengan 2. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, beri aplaus untuk kelompok Desil. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda ya. Kalau data tunggal tadi kita langsung saja data kita jumlahkan, misalkan 40 karena ini ada rentang nih ya, 40 sampai 49 berarti ada rentang. Makanya di situ di buku ada menentukan XI tadi ya Nuri. XI batas bawah apa tadi? Tambah batas atas. Oke. Batas terus Bagi 2. nah, setiap data ini oke, makanya dapat dikerjakan benar ya. Untuk 2 aktivitas ini bisa di-save? Bisa. Bisanya? Oke, kita buktikan dengan kuis. Duduk ke tempat semula. Siap? Siap. Oke, buku paketnya LKPD dikumpul ke depan. Ayo. Sudah siap untuk kuis? Siap, Bu. Oke, yang ditanya tentukanlah rata-rata. Oke. Ayo, Ibu kasih waktu tidak lama. 10 menit juga. Oret-oret pakai kalkulator boleh? Belum, ada yang sudah, boleh, yang belum, masih ada waktu. Nah, dikoreksi dulu, dikoreksi betul nggak jawabannya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan? Bu koreksi langsung ya. Namanya udah nih? Belum Bu. Tulis nama, kan itu? Tulis nama-namanya. Namanya ditulis. Alhamdulillah untuk kegiatan kali ini. Ayo, dari materi kita tadi, apa berarti kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Ada rata-rata hitung data tunggal. Bagaimana tadi mencarinya? Ayo. Nih ya, apa aja rata-rata hitung data tunggal? Data masing-masing data, ya.
Data pertama tadi seperti hari Senin, tambah hari Selasa, tambah hari Rabu, dibagi dengan N. Banyak data. Bisa ya? Oke. Berikut rata-rata berkelompok yang kamu kerjakan tadi di kuis. Apa tadi? Berarti ada apa ini? Nilai tengah XI dikali dengan dibagi dengan sigma FI, jumlah frekuensi. Bisa, itu kesimpulan kita. Sebelum kita tutup, siapa yang bisa menyampaikan refleksi bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Oke, bagaimana perasaannya? Senang. Seru, alhamdulillah. Kemudian ada nggak hambatan tadi rasanya? Ada, Bu. Apa ya? Soalnya ada waktu penjumlahan pengurangan. Pengurangan berkoma ya? Iya, berarti artinya harus lebih sering latihan lagi. Kalau matematika intinya itu ya, latihan. Sering mengerjakan latihan, maka akan senang kita menyelesaikan. Dan dengan sendirinya rumus ini tidak bisa dihafal. Bagaimana cara menghafal rumus matematika? Dengan mengerjakan latihan dengan sendiri, rumus itu akan lengket di kepala. Oke, kemudian apa hal baru yang Ananda peroleh pada hari ini? Apa hal baru? Tahu mencari cara rata-rata nilai. Kemudian bisa bekerja sama juga ya. Biasanya kan mandiri itu nggak pakai kelompok ya. Nah, sekarang bisa diskusi, bisa saling bekerja sama, ada rasa sosial ya, saling menghargai pendapat. Oke. Kekurangan Ibu? Tidak ada. Pasti ada kekurangan. Kekurangan cara Ibu menjelaskan. Nah, nanti jika ada kekurangan yang bisa kita perbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan untuk materi pekan depan itu adalah setelah tadi apa lagi? Modus. Nah, Ibu berharap untuk materi berikut tolong dipelajari dulu ya, sehingga pas pertemuan awal itu kita tidak kosong di kepalanya. Paham maksud Ibu? Apa itu modus, kemudian bagaimana menyelesaikan, apakah ada juga modus data tunggal, data per kelompok seperti tadi untuk main ya. Nah, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya Ananda sudah betul-betul siap untuk belajar. Oke? Nah, kemudian untuk tugas, mau dikasih tugas? Tugas di rumah, Bu? Ya, tugas di rumah 1 soal saja. Oh, ada yang mengeluh? Nah, untuk PR? Di buku paket nanti ya. Nah, coba buka buku paket di halaman 157 nanti ya, buku paket. Ada ini ya. 1 soal saja. Halaman 157 nomor 3. Nah, biar tambah apa maksudnya Ibu, biar tambah paham dengan rata-rata hitung itu, dan karena tadi di awal dibilang untuk sering latihan biar tidak hilang materinya. Oke? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup? Oke. Ketua kelas, kita tutup pembelajaran hari ini. Ayo. Dengan mengucapkan Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Hati-hati pulang ke rumahnya masing-masing ya.